Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang metode pembayaran COD atau bayar di tempat bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak ya terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai COD atau bayar di tempat. Dan mari kita pelajari bersama-sama kira-kira apa ya metode pembayaran tersebut. Nah, terkait dengan metode pembayaran ini atau COD ya, merupakan metode pembayaran tunai yang dilakukan secara langsung di tempat ya, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Terkait dengan metode pembayaran COD ini berlaku tanpa minimum pembelian dengan ketentuan sebagai berikut. Silahkan teman-teman cermati di sini. Dengan maksimal pembelian adalah tertera di sini ya, per pesanan untuk layanan pengiriman reguler dan hemat. Sedangkan maksimal pembelian 500.000 per pesanan untuk layanan pengiriman instan ya. Jadi ada dua tipe maksimal pembelian ya, baik menggunakan tipe layanan reguler, hemat maupun instan. Nah, untuk metode pembayaran COD ini tidak ada biaya yang dikenakan kepada penjual ya, di mana biaya penanganan yang berlaku untuk seluruh pengguna Shopee dengan ketentuan sebagai berikut. Silahkan teman-teman cermati ya ketentuan-ketentuan yang nampak pada layar kaca teman-teman. Yang pertama untuk pesanan COD pertama sampai dengan ketiga kali akan dikenakan biaya penanganan sebesar 0%. Untuk pesanan COD keempat dan seterusnya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 4% ya. Silahkan teman-teman cermati di sini. Kemudian untuk yang ketiga, pengguna yang teridentifikasi sebagai dropshipper baik dengan mengaktifkan tombol fitur dropship ya, ataupun yang teridentifikasi pernah melakukan transaksi COD ke lebih dari 3 alamat yang berbeda akan dikenakan biaya penanganan 10%. Kemudian penjual yang teridentifikasi secara sistem memiliki pesanan dropship melebihi pesanan normal, maka seluruh pesanan akan dikenakan biaya penanganan sebesar 10%. Kemudian kita lanjutkan, pengguna yang teridentifikasi menggunakan browser ya, komputer ataupun handphone saat melakukan check out dikenakan biaya penanganan 10% juga. Jadi itu teman-teman ya, terkait dengan beberapa ketentuan mengenai biaya penanganan yang berlaku untuk seluruh pengguna Shopee dengan menggunakan metode pembayaran COD. Jadi perlu diperhatikan terlebih dahulu ya ketika teman-teman check out suatu produk baik via seller center maupun via aplikasi ketika menggunakan metode tersebut ya. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti? Ya, kita lanjut nih guys. Shopee memiliki program yang mendukung pengembalian barang di tempat untuk pesanan dengan metode pembayaran tersebut ya. Khusus jasa kirim Shopee Express Hemat, Samdai yang mana penjual dikelola Shopee, atau Shopee Express standar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman.
Jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD, silahkan teman-teman cermati di sini beberapa tipe layanan pengiriman, baik hemat sampai dengan instan, kemudian jasa kirimnya ya. Ada beberapa jasa kirim yang sesuai dengan tipe layanan pengiriman. Selain jasa kirimnya nampak di sini, berarti metode pembayaran COD tidak bisa digunakan ya. Ketika teman-teman sebagai pembeli ingin menggunakan metode tersebut, pastikan menggunakan jasa kirim yang tertera di sini dengan tipe layanan pengiriman di sebelahnya ya. Kemudian kita lanjutkan, catatannya khusus yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah teman-teman dapat mengaktifkan COD bayar di tempat dengan layanan pengiriman instan jika sudah mengaktifkan COD dengan layanan pengiriman reguler atau hemat dan Shopee Express instan di toko teman-teman. Jadi selain itu, penjualnya harus terlebih dahulu mengaktifkan jasa kirim, mengaktifkan metode pembayaran ini ya, baik dengan tipe layanan pengiriman reguler, hemat maupun instan. Nah, kemudian bagaimana cara mengaktifkan metode pembayaran tersebut bagi penjual? Nah, di sini nampak pada layar kaca teman-teman dalam rangka mengaktifkan COD ya pada toko melalui aplikasi Shopee. Pastikan teman-teman sebagai penjual telah membuat toko terlebih dahulu ya, dan paling tidak upload produk ke toko tersebut. Barulah teman-teman bisa mengaktifkan metode pembayaran ini. Caranya silahkan teman-teman ikuti di sini ya. Untuk gambar yang bergerak di bawah ini, mulai dari poin yang pertama, kedua, dan seterusnya ya. Silahkan klik di sini toko saya, kemudian nampak pengaturan, silahkan diklik saja, fokus ke pengaturan pengiriman. Nampak di sini jasa kirim, pilihkan saja ini dia, centang aktifkan COD untuk tipe layanan pengiriman ya. Jadi seperti itu step by stepnya dalam rangka mengaktifkan metode pembayaran ini ya. Kemudian ada juga alternatif yang lain ya. Silahkan juga bisa teman-teman menggunakan seller center ya. Baik hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut nih guys. Selain mengaktifkan pada toko, di sini juga bisa mengaktifkan COD pada produk. Lantas caranya seperti apa nih Kang? Nah, silahkan teman-teman ikuti, khususnya via aplikasi Shopee. Kita cermati di sini ya untuk gambar yang bergerak di bawahnya. Kita pilih toko saya, kemudian kita pilih produk ya. Kita klik ubah di sini salah satu produk, kemudian di sini ada ongkos kirim. Pilihkan saja ataupun centang ya, geser saja ikon COD sampai berwarna hijau, itu artinya aktif ya metode pembayaran tersebut. Dan juga bisa teman-teman lakukan via seller center ya. Jadi ada dua alternatif ya, baik via aplikasi maupun via seller center nih guys. Nah, kita lanjutkan ya terkait dengan pembahasan berikutnya, kriteria penjual COD yang baik jika teman-teman mengaktifkan metode pembayaran COD ini. Teman-teman harus menjaga perform pada tingkat penolakan pesanan COD ya. Jika tingkat penolakan pesanan COD ini teman-teman tinggi dalam 30 hari terakhir ya, teman-teman akan mendapatkan sebuah notifikasi peringatan di aplikasi Shopee teman-teman ya. Apabila perform pada penolakan pada pesanan tersebut teman-teman tidak mengalami perbaikan dalam waktu yang telah ditetapkan tadi ya, 30 hari terakhir ke depan setelah mendapatkan notifikasi peringatan. Jadi pilihan metode pembayaran COD ini pada toko teman-teman akan otomatis dinonaktifkan. Baik, kemudian kita lanjutkan mengenai perlindungan ya, perlindungan untuk metode pembayaran tersebut. Jadi
Pengiriman dengan jasa kirim mulai dari antar aja ya, kemudian antar aja reguler, ekonomi, si cepat, kemudian Shopee Express ya, baik standar, hemat maupun instan. Jika terdapat kasus barang COD yang hilang ataupun rusak pada saat pengiriman, atau penjual saat barang dikembalikan, teman-teman dapat melakukan pelaporan dengan mengisi formulir yang nampak di sini ya, formulir barang rusak saat diterima atau barang pengembalian tidak diterima. Untuk layanan pengiriman reguler ataupun hemat, teman-teman dapat menerima klaim sebesar 10 kali ongkos kirim atau senilai harga barang maksimal 1 juta ya, tergantung dengan nominal terendah untuk layanan pengiriman instan. Teman-teman dapat menerima klaim senilai harga barang dengan maksimal yang tertera di sini. Dan berikut adalah sebuah mekanismenya ya, cara kerja dalam rangka klaim perlindungan untuk metode pembayaran tersebut ya. Dan di sini terkait dengan kendala yang perlu teman-teman perhatikan di sini ya, mulai dari kendala serta solusinya apa ya seputar pembayaran COD. Misalkan di sini kendalanya adalah pengiriman dengan metode pembayaran COD ini gagal dilakukan. Solusinya adalah jika pengiriman gagal dilakukan, maka jasa kirim akan melakukan pengiriman ulang. Namun waktu dan batas jumlah pengiriman ulang akan bergantung pada jasa kirim yang dipilih. Ketika paket gagal dikirimkan ke pembeli, maka solusinya adalah jika pesanan gagal dikirimkan ke pembeli, maka di sini silahkan ya, karena pembeli tidak dapat dihubungi, misalkan ya, penolak untuk menerima pesanan sehingga pesanan dikembalikan ke penjual, maka pembeli dan penjual tidak menanggung ongkos kirim ya, pengembalian karena ongkir ditanggung oleh Shopee ketika paket gagal dikirim ke pembeli. Seperti itu ya teman-teman, sekilas yang bisa disampaikan mengenai informasi kita pada kesempatannya berbahagia ini. Sekian dan terima kasih.